Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Kartono MSI dan Bapak Dr. Masrukan MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Dinamik Assessment. Saya Andi Safarudinur akan mempresentasikan rangkuman bab 3 yang berjudul General Procedural Guidelines for Conducting an Assessment that Includes Dynamic Assessment. Pada bagian ini akan dijelaskan terkait prosedur penilaian dinamis yang terdiri atas 4 tahapan utama, yaitu yang pertama adalah menetapkan ZPD aktual individu, kemudian yang kedua menyusun pedoman pertanyaan terkait dengan bentuk-bentuk hambatan yang dialami oleh siswa ketika dihadapkan pada suatu kompetensi tertentu. Kemudian menghasilkan hipotesis untuk menjelajahi area hambatan bagi fungsi optimal individu. Kemudian merumuskan rencana intervensi bersama dengan pemangku kepentingan. Model penilaian dinamis diilustrasikan seperti model yang berbentuk corong, di mana diawali dengan survei yang bersifat luas untuk melihat segala perspektif terkait dengan kemampuan siswa yang sedang dinilai. Kemudian dilanjutkan dengan observasi, yaitu pengamatan terkait dengan hambatan belajar yang mungkin akan menjadi fokus dari penilaian dinamis. Kemudian wawancara, di mana seorang penilai akan memberikan waktu mungkin sekitar 30-45 menit dalam perspektif penilaian dinamis yang bersifat klinis untuk mengetahui fokus dan target intervensi. Sebagai contoh kasus, yaitu Karen. Karen adalah seorang pelajar kelas 1 SD yang telah menyelesaikan kelas 1-nya, berusia 7 tahun 7 bulan, dan diidentifikasi memiliki hambatan belajar dalam hal kemampuan membaca dan matematika. Karen Selanjutnya yang dilakukan adalah mediasi. Mediasi dapat dianggap sebagai sesuatu yang paling dalam tanda kutip menakutkan atau mengkhawatirkan bagi pelajar, karena terkait dengan bagaimana hambatan-hambatan pembelajaran tersebut akan diatasi atau akan dipecahkan permasalahannya. Di sini kalau kita lihat, asesor merupakan pihak yang akan memberikan penilaian, kemudian mediator adalah yang akan memberi intervensi terhadap apa yang diharapkan muncul dari kemampuan pelajar setelah dilakukan mediasi. Harapannya kemampuan dari pelajar itu mengalami peningkatan sebelum dilakukan penilaian dinamis. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penilaian dinamis berbeda dengan penilaian klasik, di mana penilaian klasik lebih bersifat menjudge atau memberikan keputusan terhadap hasil belajar siswa, sementara penilaian dinamis lebih bersifat pada bagaimana siswa dapat mengatasi hambatan-hambatan belajarnya
bagaimana cara siswa bisa melewati kesulitan belajar yang dia alami untuk mencapai tujuan pembelajaran yang seharusnya. Di sini peran mediasi, yaitu mediasi adalah apa yang baik dilakukan guru dan orang tua ketika mereka mempromosikan mental tingkat tinggi dapat berfungsi pada anak-anak mereka. Yang kedua adalah hasil mediasi yang baik untuk pelajar adalah pengembangan dari fungsi mental tingkat tinggi ini, termasuk kemampuan untuk mengatur diri sendiri dan terlibat dalam strategi pemecahan masalah dan pemikiran abstrak. Kemudian yang ketiga, mediasi mengubah asesmen dinamis menjadi antitesis dalam kursus penilaian, yaitu pelajar menemukan rute untuk pindah ke tingkat pengembangan berikutnya. Dalam ketiga hal ini, kita bisa melihat pada poin ketiga, yaitu asesmen dinamis menjadi antitesis atau kebalikan dari cara penilaian klasik. Pada asesmen dinamis tidak digunakan prinsip lulus atau tidak lulus, tercapai atau tidak tercapai, melainkan pada asesmen dinamis diharapkan siswa menemukan cara belajar atau menemukan semacam pola tertentu untuk dapat pindah dari tingkat perkembangan mental saat ini ke perkembangan mental yang lebih tinggi di atasnya. Ya, tahapan selanjutnya adalah bagaimana cara melakukan asesmen dinamis atau DA. Dalam hal ini terdapat 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah menargetkan area di fungsi individu yang membutuhkan eksplorasi lebih lanjut. Terkait dengan kasus Karen, target areanya difokuskan pada hambatan Karen dalam membaca dan matematika, di mana diketahui bahwa Karen tinggal di komunitas yang menggunakan 2 bahasa dan menyebabkannya sulit untuk belajar pada materi akhir di kelas 1, di mana setelah didiagnosis ternyata kelemahan Karen adalah bagaimana bacaannya tidak cukup baik pada saat diberikan materi kelas 1 akhir, yang akhirnya berakibat pada lemahnya posisi kemampuan membaca dan matematika Karen sebelum mencapai kelas 2. Dan jika ini dibiarkan, maka tentu hambatan belajarnya akan semakin sulit ketika Karen sudah berada di kelas 2 SD. Selanjutnya, pemilihan pendekatan DA tertentu untuk diterapkan sangat penting. Dalam kasus Karen, pendekatan asesmen dinamis yang digunakan adalah berbasis kurikulum, karena pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang paling tepat untuk digunakan. Selanjutnya, penilaian dinamis tidak berguna tanpa intervensi interaktif. Dalam hal ini, pada kasus Karen, ibunya atau orang tua Karen itu memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan intervensi terhadap proses belajar Karen dalam membaca dan matematika. Prinsip DA sendiri yaitu penilai menggunakan asesmen dinamis atau DA hanya untuk alasan kuat melakukannya, karena proses DA menurut definisi menghancurkan nilai normatif dari standar tes. Penilaian dinamis adalah yang terbaik saat mendeskripsikan peserta didik dalam proses pembelajarannya. Jadi dalam hal ini asesmen dinamis dapat digunakan ketika seseorang merasa itu memang perlu dilakukan. Mengingat asesmen dinamis tidak berfokus pada bagaimana sesuatu itu dapat diputuskan apakah dia memenuhi standar tertentu atau tidak, tetapi lebih kepada bagaimana cara seseorang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kemudian, penilaian dinamis tidak hanya memperdalam wawasan yang diperoleh dari tradisi pendekatan yang ada, tetapi yang lebih penting juga menambahkan informasi yang tidak tersedia dari pendekatan ini. Jadi seperti kita ketahui bahwa penilaian klasik itu sifatnya hanya ingin mengetahui siapa yang dapat menyelesaikan suatu soal, siapa yang tidak, atau apa yang diketahui seseorang dan apa yang dia tidak ketahui. Tetapi di dalam penilaian dinamis, informasi-informasi yang jauh lebih dalam
yang terkait dengan bagaimana seseorang tidak bisa menjawab suatu pertanyaan, kemudian hambatan-hambatan apa saja yang dia alami, itu menjadi faktor-faktor yang menjadi perhatian atau fokus dalam asesmen dinamis. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon bimbingan dan arahan dari Bapak dosen pengampu dan saran dari teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.